Kisah Raja Salomo dalam tanah adalah epik tentang kebijaksanaan ilahi, kemegahan yang tak tertandingi, dan pelajaran pahit tentang kerapuhan manusia. Kisahnya dimulai dengan krisis suksesi. Menjelang wafatnya Raja Daud, putranya Adonia mencoba merebut tahta. Namun, melalui intervensi cepat dari Nabi Nathan dan Batseba, Daud secara resmi menetapkan Salomo sebagai penerus sah, seperti yang tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1. Di awal pemerintahannya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan menawarinya apapun yang ia minta. Alih-alih meminta kekayaan atau umur panjang, Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu serta membedakan antara yang baik dan yang jahat. Permintaan ini, yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 3, sangat berkenan di hati Tuhan sehingga ia tidak hanya memberinya hikmat yang tak tertandingi, tetapi juga kekayaan dan kemuliaan. Hikmatnya segera diuji dalam kasus dua ibu yang memperebutkan seorang bayi, di mana ia dengan cerdik mengungkap kebenaran. Pemerintahan Salomo menjadi zaman keemasan bagi Israel. Kitab 1 Raja-Raja pasal 10 mencatat bahwa raja membuat perak di Yerusalem sama seperti batu, dan pohon kayu ara sama banyaknya dengan pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kekayaannya melegenda, dengan pendapatan tahunan sebesar 666 talenta emas. Ia membangun armada kapal dagang bekerja sama dengan Raja Hiram dari Tirus, yang berlayar ke negeri Ofir dan kembali membawa emas, perak, gading, kerah, dan burung merah. Kemegahannya memuncak dengan kunjungan Ratu Saba, yang datang dari jauh untuk menguji hikmatnya dengan teka-teki. Setelah melihat istananya dan mendengar jawabannya, sang ratu mengakui, "Separuh pun dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku, engkau melebihi kabar yang kudengar." Puncak pencapaian Salomo adalah pembangunan bait suci pertama di Yerusalem, sebuah proyek mega yang memakan waktu 7 tahun. Menurut 1 Raja-Raja pasal 6, bait suci itu dibangun dengan batu-batu yang telah dipahat sempurna ditambang, sehingga tidak ada suara palu atau alat bisipul terdengar di lokasi pembangunan. Interiornya dilapisi dengan emas murni, menjadi tempat kediaman hadirat Tuhan di bumi. Ini adalah simbol persatuan bangsa dan pusat ibadah nasional. Namun, narasi tanah juga mencatat kejatuhannya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 11 menyatakan bahwa di masa tuanya, banyak istri asing Salomo yang ia nikahi untuk aliansi politik mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Ia membangun tempat-tempat pemujaan bagi dewa-dewa asing seperti Astoret, Milkom, dan Kamos di bukit di seberang Yerusalem. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap perjanjian dengan Tuhan. Akibatnya, Tuhan menyatakan bahwa kerajaan akan direbut darinya. Meskipun demi Daud, ayahnya, hukuman itu akan ditangguhkan hingga masa pemerintahan putranya. Kerajaan besar yang ia bangun dengan hikmat, pada akhirnya retak oleh karena ketidaksetiaannya. Salomo memerintah selama 40 tahun, mewariskan kerajaan yang makmur, namun secara rohani, telah rapuh, sebuah warisan ganda dari kemuliaan tertinggi dan kegagalan yang tragis. Dalam Perjanjian Baru, figur Raja Salomo tidak lagi diceritakan sebagai biografi, melainkan digunakan sebagai referensi simbolis yang kuat untuk menyampaikan kebenaran yang lebih tinggi. Namanya disebut langsung oleh Yesus Kristus untuk memberikan dua pelajaran fundamental tentang kerajaan Allah. Pelajaran pertama adalah tentang kekhawatiran dan pemeliharaan ilahi. Dalam khotbah di bukit, seperti yang tercatat dalam Injil Matius pasal 6, Yesus berkata kepada orang banyak, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini." Di sini, Yesus mengambil puncak kemuliaan manusia Salomo, yang kekayaannya menjadi legenda dan menempatkannya di bawah keindahan sederhana dari bunga liar. Pesannya jelas, jika Tuhan mendandani ciptaan yang fana dengan keindahan yang melebihi kemegahan Salomo, betapa lebih pastinya ia akan memelihara umatnya. Kemuliaan Salomo menjadi standar duniawi yang dilampaui oleh pemeliharaan surgawi. Pelajaran kedua adalah tentang hikmat dan pertobatan. Ketika para pemimpin agama meminta tanda, Yesus menjawab mereka dengan perbandingan yang tajam dalam Injil Matius pasal 12. Ia menyatakan, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ratu Saba menjadi saksi iman,
Ia menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mendengar hikmat seorang raja duniawi. Yesus menggunakan teladan ini untuk menegur orang-orang sezamannya yang di hadapan mereka berdiri hikmat ilahi itu sendiri, namun mereka menolaknya. Salomo adalah puncak hikmat manusia, tetapi Yesus mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang lebih daripada Salomo, sumber dari segala hikmat. Selain oleh Yesus, Salomo juga disebut dalam pidato Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 7. Stefanus, saat meringkas sejarah Israel, menyebutkan, tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk dia. Referensi ini mengakui peran historis Salomo dalam membangun bait suci. Namun, Stefanus segera melanjutkan dengan mengutip Nabi Yesaya, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Ini menempatkan pencapaian terbesar Salomo dalam perspektif teologis. Bait suci yang megah sekalipun tidak dapat memuat Tuhan yang tak terbatas. Dengan demikian, Perjanjian Baru secara konsisten menggunakan Salomo sebagai lambang dari puncak pencapaian dunia lama, puncak kemuliaan, hikmat, dan pembangunan. Namun, ia selalu ditampilkan sebagai titik pembanding untuk menunjukkan bahwa di dalam Yesus Kristus telah datang realitas yang jauh lebih besar, kemuliaan yang sejati, hikmat ilahi, dan bait suci rohani yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam Al-Quran, kisah Sulaiman bukanlah sekadar cerita tentang seorang raja, melainkan narasi tentang seorang nabi Allah yang diberi kekuasaan dan mukjizat yang belum pernah diberikan kepada siapapun sesudahnya. Fokus utamanya adalah pada tauhid pengesaan Allah dan bagaimana kekuasaan luar biasa itu digunakan untuk berdakwah dan menegakkan kebenaran. Warisan kenabian dan kerajaan Sulaiman dimulai dari ayahnya, Nabi Daud. Al-Quran dalam surah An-Anbiya ayat 78-79 menceritakan bagaimana Allah memberi Sulaiman pemahaman yang lebih dalam sebuah kasus hukum, menunjukkan hikmah kenabiannya sejak usia muda. Setelah wafatnya Daud, Sulaiman berdoa, seperti yang diabadikan dalam surah Sad ayat 35, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Allah mengabulkan doanya dengan mukjizat yang menakjubkan. Surah Saba ayat 12 menjelaskan bahwa angin ditundukkan untuknya, perjalanannya di waktu pagi setara dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore setara dengan perjalanan sebulan. Ia juga diberi kemampuan untuk memerintah pasukan dari kalangan jin dan setan. Para jin yang taat bekerja di bawah perintahnya, membangun istana, membuat bejana-bejana besar, dan menyelam ke laut untuk mengambil mutiara. Sementara para setan yang membangkang, dirantai. Lebih dari itu, surah An-Naml mengisahkan kemampuannya memahami bahasa binatang, seperti saat ia tersenyum mendengar ucapan seekor semut yang menyuruh koloninya masuk, agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Kisah paling ikonik dalam Al-Quran adalah interaksinya dengan Ratu Saba, yang dikenal sebagai Balqis. Kisah ini, yang terperinci dalam surah An-Naml, tidak berpusat pada kekayaan, melainkan pada dakwah tauhid. Dimulai ketika burung Hudhud melaporkan adanya sebuah kerajaan di Saba yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak langsung menyerang, melainkan memulai dengan diplomasi, mengirim surat yang dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengajak sang ratu untuk tunduk kepada Allah. Dialog yang terjadi menunjukkan kecerdasan diplomatik sang ratu dan kekuatan mukjizat Sulaiman. Puncaknya adalah ketika Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Seorang jin ifrit menawarkan diri, namun seorang yang memiliki ilmu dari kitab melakukannya dalam sekejap mata. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat singgasananya telah ada di hadapannya, serta memasuki istana Sulaiman yang lantainya terbuat dari kaca bening, ia menyadari kebesaran Allah. Ia pun menyatakan, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran juga dengan tegas membantah tuduhan sihir terhadap Sulaiman. Surah Al-Baqarah ayat 102 menyatakan, Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat ini membedakan dengan jelas antara mukjizat yang berasal dari Allah dan sihir yang diajarkan oleh setan. Akhirnya, wafatnya pun menjadi pelajaran. Surah Saba menceritakan bahwa ia wafat dalam keadaan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya.
Para jin yang bekerja untuknya tidak menyadari kematiannya sampai rayap memakan tongkat itu hingga ia tersungkur. Ini adalah pelajaran bahwa jin tidak mengetahui hal gaib, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran adalah potret seorang hamba yang menggunakan kekuasaan absolut untuk mengagungkan nama Allah. Figur yang sama, namun dipandang melalui 3 lensa teologis yang berbeda. Perbedaan fundamental dalam penggambaran Salomo atau Sulaiman dalam Tanah, Injil, dan Al-Quran dapat ditelusuri langsung ke dalam ayat-ayat kunci kitab suci masing-masing. Dalam Tanah, narasi Salomo adalah kisah seorang raja manusia yang agung namun jatuh. Puncak kejatuhannya dicatat dengan sangat jelas. Ini bukan sekadar kelemahan, tetapi tindakan penyembahan berhala. Kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 menyatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud, ayahnya. Ayat ini adalah inti dari tragedi Salomo dalam Yudaisme, seorang raja yang diberkati hikmat luar biasa, namun pada akhirnya gagal menjaga perjanjian dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kisahnya menjadi pelajaran abadi tentang kerapuhan manusia, bahkan bagi yang paling bijaksana sekalipun. Dalam Injil, Salomo menjadi simbol kemuliaan duniawi yang telah dilampaui. Yesus Kristus secara eksplisit menggunakan kemegahan Salomo sebagai tolok ukur untuk menunjukkan superioritas kerajaan Allah. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 28-29, Yesus berkata, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini." Di sini, pencapaian puncak estetika manusia dikalahkan oleh ciptaan Tuhan yang paling sederhana. Lebih tajam lagi, dalam Matius pasal 12 ayat 42, Yesus menegur generasinya dengan berkata, "Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit, sebab ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Dua ayat ini menjadikan Salomo sebagai lambang dari apa yang terbaik dari dunia lama, yang kini menjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan kehadiran Kristus, sang hikmat ilahi itu sendiri. Dalam Al-Quran, potretnya berubah total. Sulaiman adalah seorang nabi maksum dan bukti kekuasaan Allah. Al-Quran secara langsung dan tegas menyangkal narasi kejatuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 102 membersihkan namanya dari tuduhan sihir dan kekafiran, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ini adalah bantahan teologis yang krusial. Peran Sulaiman bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk menegakkan tauhid. Tujuan dari segala mukjizatnya menguasai angin, jin, dan binatang terlihat pada akhir kisahnya dengan Ratu Balqis. Setelah menyaksikan kekuasaan Allah melalui Sulaiman, sang ratu menyatakan dalam surah An-Naml ayat 44, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Ayat ini mengunci identitas Sulaiman dalam Islam, seorang hamba yang kekuasaannya adalah sarana dakwah yang berhasil membawa jiwa lain untuk tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Singkatnya, ayat-ayat ini menunjukkan Tanah melalui satu raja-raja, melukiskan seorang raja yang jatuh ke dalam politisme. Injil melalui perkataan Yesus menggunakan Salomo sebagai standar duniawi yang telah dilewati. Al-Quran melalui Al-Baqarah dan An-Naml menegaskan statusnya sebagai nabi monoteis yang tak tergoyahkan. Dalam bagian ini, kita akan membahas politik global Sulaiman, tuduhan sihir terhadapnya, dan perdebatan arkeologi modern tentang kerajaannya. Dalam tradisi Islam, beliau dikenal sebagai Nabi Sulaiman. Dalam tradisi Yahudi Kristen, ia disebut Solomon. Figur yang sama, tetapi dipahami melalui perspektif berbeda. Kitab 1 Kings pasal 4 menyebut wilayahnya membentang dari sungai Efrat hingga perbatasan Mesir. Ini adalah jalur perdagangan paling strategis di timur dekat kuno. 2 Kronikles pasal 9 menggambarkan raja-raja datang membawa upeti, emas, perak, rempah-rempah, kuda, dan barang mewah. Dalam Al-Quran surah Saba disebutkan bahwa angin ditundukkan untuknya dan jin bekerja membangun proyek-proyek besar. Aliansi penting terjadi dengan Raja Hiram dari Tirus. Fenisia memiliki armada laut kuat dan jaringan dagang luas.
Ekspedisi ke Ofir menghasilkan emas dalam jumlah besar. Lokasinya masih diperdebatkan, Arabia Selatan, Afrika Timur, atau India. Kerjasama ini memungkinkan pembangunan Bait Suci pertama di Yerusalem, sebuah proyek monumental lintas negara. Secara politik, Sulaiman memimpin negara dengan administrasi terpusat, jalur dagang darat dan laut, serta diplomasi regional yang stabil. Dalam Al-Quran, dialog dengan Ratu Saba menunjukkan pendekatan diplomatik, bukan ekspansi brutal. Kombinasi kekuasaan ekonomi dan legitimasi religius menjadikan Sulaiman simbol stabilitas dunia kuno. Namun sejarah tidak selalu bersih dari tuduhan. Muncul pertanyaan, apakah Sulaiman seorang penyihir? Surah Al-Baqarah ayat 102 menegaskan, Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir. Ayat ini menjadi bantahan langsung terhadap tuduhan praktik sihir dalam literatur. Yahudi kemudian muncul kisah tentang cincin Sulaiman yang mengendalikan roh. Namun teks kanonik seperti 1 Kings tidak menyebut ia penyihir, melainkan raja berhikmat. Perbedaan mendasar muncul antara mukjizat dan sihir. Dalam Islam, mukjizat berasal dari izin Tuhan. Sihir berasal dari manipulasi kekuatan gelap. Legenda berkembang seiring waktu, tetapi teks utama tetap menempatkan Sulaiman sebagai simbol hikmat dan kemakmuran. Kini kita masuk ke wilayah arkeologi. Apakah kerajaan Sulaiman benar-benar sebesar yang digambarkan? Temuan di Hazor, Megiddo, dan Gezer menunjukkan struktur monumental abad ke-10 SM. Namun ilmuwan terbagi dua kubu, minimalis dan maksimalis. Kelompok minimalis menilai kerajaan itu mungkin lebih kecil, hanya kerajaan regional. Kelompok maksimalis berargumen bahwa kurangnya prasasti bukan berarti tidak ada kerajaan besar. Yerusalem kuno mengalami banyak pembangunan ulang, sehingga jejak awal sulit ditemukan. Dalam historiografi kuno, narasi sering menggunakan bahasa teologis, bukan statistik modern. Tetapi satu hal pasti, nama Sulaiman bertahan lebih dari 3 milenium. Dalam Islam, kenabiannya tidak bergantung pada ukuran geografis kerajaannya. Dalam tradisi lain, ia simbol masa keemasan. Perdebatan ilmiah akan terus berlangsung, namun pengaruhnya dalam sejarah peradaban tidak terbantahkan. Ia berdiri di antara sejarah, teologi, dan legenda. Saya Dharma. Demikian pembahasan kita tentang Sulaiman, politik globalnya, kontroversinya, dan debat arkeologinya. Dari teks kuno hingga penelitian modern, figur ini tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa dalam dokumenter berikutnya.